Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Roksanjani dari kelas MIPA 3. Saya Taslim Ruswan. Saya Nur Aulia Agustin. Saya Nur Faidah. Saya Dina Sela. Hari ini kami akan mengunjungi makam Peta Ponggawai di Desa Matuju, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone. Untuk lebih lanjutnya ikuti kami di video ini. Shake, I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this Assalamu alaikum, peace to M-O-N-E-Y. I love my beaches, south beaches, surfboard and high tide. I can just roll up, cause I'm swole up. So that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color covers. I said rackets, wretches, hold up. I said rackets, wretches, hold up. I know you came here to see if you were Guys, jalanannya agak berbatu. Jadi mana? Dan ada tanda itu. Yeay, kita sampai. Jalannya. Boom. Kuburan Baso Pagilingi Abdul Hamid Peta Ponggawai. Kita sudah sampai di kuburan Baso Pagilingi Abdul Hamid Peta Ponggawai yang merupakan Panglima Kerajaan Bone. Untuk lebih lanjutnya kita bisa masuk ke dalam untuk melihat. Baso Pagilingi Abdul Hamid Peta Ponggawai merupakan anak dari Raja Bone ke-31, Lapawawoi Karing Sigeri. Beliau adalah panglima tertinggi pada masa itu. Pada tahun 1905 terjadi perang keempat atau Perang Goa yang dilakukan oleh tentara Hindia Belanda untuk memaksa bagian selatan Sulawesi menandatangani deklarasi singkat perjanjian standar di mana penguasa asli Indonesia harus setuju untuk menerima kedaulatan Belanda. Pada tanggal 18 Juni 1905, 25 kapal perang Belanda dan 1 kapal angkatan berlabuh sekitar 5.000 meter dari pantai Bajoy. Keesokan harinya, tanggal 19 Juli 1905, sebuah konvoi armada Belanda berlayar ke Teluk Bone untuk mengirimkan sebuah surat berisi tuntutan kepada Lapawawoi Karing Sigeri, Raja Bone ke-31. Dalam isi surat itu Belanda menuntut agar Raja Bone menyerahkan tugas kepolisian di Pelabuhan Bajoy dan Palime kepada Belanda dan bahwa ia akan menerima kompensasi karena menyerahkan hak untuk mengimpor dan mengekspor barang impor melewati pelabuhan. Namun Raja Bone Lapawawoi Karing Sigeri menolak tuntutan dan
ultimatum Belanda tersebut. Bahkan ia marah dan merobek-robek surat itu. Menurut Lapawawoy, isi surat itu merupakan bentuk pemaksaan dan pelecehan bagi rakyat Bone. Abdul Hamid Baso Pagilingi Peta Ponggawai ditunjuk sebagai panglima tertinggi kerajaan Bone dan memerintahkan agar mengumumkan keadaan perang di seluruh kerajaan dan kemudian mengambil osong sumpah kesetiaan masing-masing dulung dari komandan regional kerajaan Bone agar mulai mempersiapkan pertahanan di tempat-tempat yang mungkin akan dilewati Belanda. Tepat 27 Juli 1905, Bone mulai diserang tentara Belanda dan puncak 30 Juli 1905. Penyerangan dipimpin Kolonel Van Lionen dengan persenjataan yang lengkap. Perang pun berkobar, kedua belah pihak korban berjatuhan. Laskar Bone tidak mau menyerah. Ribuan mayat laskar berani mati jatuh bergelimpangan. Begitupun di pihak Belanda, ratusan tentara tewas terkena badik dan parang. Kemudian Lapawawoy Karing Sigeri mundur bersama putranya Baso Pagilingi Peta Ponggawai ke arah Palaka dan selanjutnya ke Pasempe. Sementara tentara Belanda terus memburu. Akhirnya Arumpone Lapawawoy dengan laskar serta sejumlah keluarganya mengungsi ke Lamuru, Citta, dan terus ke Bitung Panua, Wajo. Pada tanggal 18 November 1905, barulah bertemu laskar pemberani Arumpone dengan tentara Belanda di bawah komando Kolonel Van Lionen. Pada tanggal 18 November 1905, Baso Pagilingi Peta Ponggawai gugur terkena peluru Belanda. Maka Raja Bone, Lapawawoy Karing Sigeri, memilih untuk menyerah. Pertimbangannya adalah kondisi laskar yang semakin menurun dan gugurnya Panglima Perang Bone yang gagah perkasa. Arumpone Lapawawoy Karing Sigeri ditangkap lalu diasingkan ke Bandung. Dan pada tanggal 14 Desember 1905, di sana beliau meninggal pada tahun 1911. Ya, Andi Abdul Hamid Baso Pagilingi ini gugur tanggal 18 November tahun 1905 dan dikuburkan di Desa Matuju, Kecamatan Wampone, Kabupaten Bone. Adapun anak dari Peta Ponggawai yaitu Andi Pabenteng Petalawa, Sultan Muhammad Idris, yaitu Raja Bone terakhir. Masa jabatannya yaitu 5 tahun, mulai dari tahun 1946 sampai 1951. Baik teman-teman, kita akan membersihkan rumputan yang panjang ini. Ayo. Ya, itulah video dari kami tentang teks sejarah. Semoga mendapat pembelajaran dari video kami. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang bermakna dari kami, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.